Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi skala. Pernahkah kamu melihat peta Indonesia? Ternyata semua wilayah negara Indonesia bisa digambarkan pada sebuah kertas, mulai dari seukuran buku tulis sampai yang berukuran besar. Ukuran di gambar tersebut berbeda-beda, bergantung pada skala gambar tersebut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan skala? Skala umumnya terdapat pada sebuah peta atau denah. Untuk mengetahui pengertian skala, coba kamu amati gambar denah pada kegiatan di bawah ini. Lalu, simaklah penjelasannya. Jarak rumahku dengan SD Negeri 2 adalah 180 meter, yang kalau kita ubah ke dalam satuan cm menjadi 18.000 cm. Sedangkan jarak pada denah hanya 6 cm. Tahukah kamu berapa perbandingan gambar denah tersebut? Masih ingatkah kamu bagaimana cara membandingkan dua besaran sejenis? Nah, jika ingin membandingkan, maka kita akan membandingkan jarak pada denah dan jarak sebenarnya. Jarak pada denah tadi adalah 6 cm. Kemudian, jarak sebenarnya 18.000 cm. Nah, pada soal tadi di awal kan diketahui itu 18 meter ya. Nah, untuk perbandingan ya, seperti biasa, untuk membandingkan itu satuannya harus sama. Berarti tadi diubah ke dalam cm menjadi 18.000 cm. Nah, kemudian masing-masing kita bagi dengan angka yang sama. 6 dibagi 6, kemudian 1800 dibagi 6. 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Kemudian 18.000 dibagi 6, hasilnya adalah 3.000. Jadi, skalanya adalah 1:3.000. Nah, perbandingan di atas dinamakan skala. Menurut pemahamanmu mengenai perbandingan, apakah arti dari skala di atas? Berdasarkan kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa skala merupakan perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya dalam satuan yang sama. Secara umum, skala dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Skala termasuk perbandingan besaran sejenis dengan satuan yang sama. Jadi, skala denah pada 1:3.000, berarti yang atas ini, pada kegiatan di atas berarti artinya setiap jarak 1 cm pada denah sama dengan jarak 3.000 cm pada ukuran sebenarnya. Ya. Ini adalah artinya dari skala 1:3.000. Nah, ya, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal, ya, contoh soal skala. Soal nomor 1, pada suatu peta diketahui jarak dua kotak adalah 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 160 km. Tentukan skala peta tersebut. Nah, berarti kita tulis di sini diketahui. Yang diketahui apa saja? Jarak. Nah,
ini 4 cm ini jarak pada gambar ya. Jarak pada gambar berapa? Sama dengan 4 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak sebenarnya. Nah, ini jarak sebenarnya sama dengan 160 km. Nah, yang ditanya adalah skala. Nah, yang ditanya adalah skala. Maka kita akan jawab. Nah, kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri ya, yaitu skala sama dengan jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Nah, kita lihat jarak pada gambar itu adalah 4 cm. Kemudian jarak sebenarnya kita lihat di sini pakai satuan kilometer. Nah, sedangkan kalau perbandingan itu satuannya harus sama ya kalau mau kita bagi. Jadi, kilometer ini akan kita ubah ke dalam satuan sentimeter. Masih ingatkah kalian mengenai tanggal satuan jarak? Nah, dari kilometer ke sentimeter itu adalah turunnya 5. Berarti kalian akan mengkalikan 160 dikali 100.000 ya. Jadi hasilnya adalah kita tambahin aja 160, kemudian ditambahin 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Berarti kita taruh titik di sini, taruh titik juga di sini ya, 3 3 2. Nah, jadi hasilnya 16 juta cm. Nah, ini satuannya udah sama, berarti bisa langsung kita bagi. Nah, ini berarti 4 dibagi 4, kemudian 16 juta dibagi 4. Baik, 4 dibagi 4 itu 1, kemudian 16 juta ini kita simpan dulu, nolnya tinggal 16 dibagi 4 itu adalah 4. Ya, udah coret, tinggal nolnya di kotaknya ini yang kita simpan, kita masukin ke sini. Ada berapa? Ada 6 ya, berarti 1 2 3 titik 4 5 6. Ini taruh titik lagi ya. Jadi skala peta tersebut adalah 1:4 juta. Ya, artinya ya, nanti kalian harus menulis artinya juga ya. Artinya setiap jarak setiap jarak 1 cm, nih 1 cm-nya, nah ini nih 1 cm pada peta sama dengan jarak nggak muat di sini ya. Sama dengan jarak 4 juta. Ini 4 juta ya. 4 juta sentimeter pada ukuran yang sebenarnya. Nanti kalian ketika mengerjakan soal, artinya juga harus ditulis sebenarnya. Nah, itu jawabannya ya. So, kita lihat di berarti ini ya. Ini berarti artinya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk soal nomor 2,
Sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 324 meter persegi. Taman tersebut digambarkan pada sebuah kertas dengan panjang sisi 3 cm. Berapakah skala gambar taman tersebut? Nah, berarti yang diketahui itu adalah luas sebenarnya. Nah, ketika misalnya kalian ada soal seperti ini ya, mencari skala, tapi yang di soal itu yang ditanyakan itu bukan jarak, tapi misalnya luas, atau misalnya tinggi, atau misalnya lebar, itu nggak masalah ya. Yang penting kalian nanti tetap pakai rumus yang ini ya. Tetap pakai rumus yang skala sama dengan jarak pada gambar dibagi atau dibanding jarak sebenarnya, seperti itu ya. Nanti tinggal kalian aja masukkan dari soal itu ke rumusnya ya. Misalnya nanti di soal pasti ada yang namanya tinggi pada gambar, juga ada tinggi sebenarnya. Berarti tinggi pada gambar itu yang di sini ya, yang pada gambarnya atau pada petanya, kemudian ada tinggi sebenarnya. Atau misalnya yang dicari misalnya lebar, berarti lebar pada gambar ya, kemudian lebar sebenarnya. Atau misalnya nanti luas nih, seperti yang di contoh ya, di contoh soal nomor 2 yang akan kita cari, bisa nanti di sini luas pada gambar atau pada peta, juga luas sebenarnya, seperti itu ya. Jadi mau dalam bentuk apapun soalnya, mau pakai luas, mau tinggi, mau lebar ya, selama dia mencari skala, tetap pakai rumus yang ini ya. Jadi patokannya ke sini, tinggal kalian ganti nanti rumusnya ya, gitu. Nah, seperti contoh soal nomor 2 ini yang dicari adalah luas bukan jarak, tapi tetap pakai rumus yang sebelah kiri ya, tetap pakai rumus yang ini. Nah, tadi yang diketahui itu taman bentuk persegi dengan luas 324 meter persegi. Nah, kira-kira ini apa sih yang diketahui? Ini adalah berarti luas ya, luas taman sebenarnya. Kenapa? Kalau sebenarnya dia pasti pakai satuan meter persegi ya. Berapa? 324 meter persegi ya, atau pangkat 2. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah, nah, taman tersebut digambarkan pada kertas dengan panjang sisi 3 cm. Nah, berarti yang diketahui adalah sisi panjang gambar ya, sisi panjang taman pada gambar berapa ya, 3 cm ya. Kemudian yang ditanya adalah skala menjawab. Nah, untuk jawab kita tetap pakai rumus yang ini ya. Berarti skala sama dengan yang dibandingkan itu luas pada gambar. Tinggal ganti aja ya, di sininya ini yang diganti depannya ya. Kalau luas yang dicarinya berarti luas pada gambar atau dibanding luas sebenarnya. Kalau misalnya nanti di soal yang dibandingkan tinggi pada gambar, berarti ya tinggal tingginya aja ya. Berarti tinggi pada gambar dibanding tinggi sebenarnya, seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita masukkan luas pada gambar. Nah, ingat ya, kalau skala ya, skala itu harus pakai satuan sentimeter. Kenapa? Karena kalau di kertas itu, kalau kita menggambar ya, kalian punya penggaris itu dalam satuan sentimeter, jadi bukan dalam satuan meter. Makanya, kalau misalnya mencari skala, itu satuannya harus sentimeter ya. Nah, pertanyaannya, di sini masih ada yang kurang ya, di soal yang diketahui. Berarti kita harus mencari tahu dulu ya. Nah, di sini yang pertama kan yang dibandingkan itu luas sebenarnya ya, yang ini dengan luas
pada gambar. Sedangkan yang diketahui di soal itu baru sisi dari tamannya, ya. Kalian ingat ya, kalian harus mencari luas dari luas taman pada gambar. Kalian masih ingat karena ini bentuknya persegi, berarti kita pakai rumus luas persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi atau S kali S, ya. Berarti kita akan mencari dulu di sini luas dari persegi panjang yang ada di taman, yang ada di gambar, ya. Kita masukkan di sini luas persegi, ya. Kenapa luas persegi? Karena tamannya berbentuk persegi, ya. Berarti sisi dikali sisi. Sisinya berapa? Ya 3, ya. Berarti 3 cm, 3 dikali 3, ya. Berarti hasilnya 9 cm persegi. Ingat ya, kalau mencari luas, hasilnya satuannya harus dalam cm persegi, ya. Kalau misalnya yang kalian nanti tanyakan volume, pakainya pangkat 3 atau kubik, ya. Jadi harus bisa bedain ya. Kalau luas pakai pangkat 2 atau persegi, kalau volume pakai pangkat 3, ya, atau kubik, ya. Paham? Kemudian, nah, ini udah dalam satuan cm persegi. Ya, berarti di sini luas pada gambarnya 9 cm persegi. Kita tulis aja di sini nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini luas sebenarnya itu masih dalam satuan meter persegi. Ya, di luas sebenarnya masih dalam satuan meter persegi. Berarti ini harus kita ubah juga ke dalam sentimeter persegi. Kenapa sih nggak sentimeter aja? Kenapa harus perseginya? Karena ini yang dibandingkan adalah luas, ya. Nah, dan luas ini dia pakai persegi, berarti harus diubah juga ke dalam bentuk persegi juga, ya, atau pangkat 2 juga. Berarti di sini kita akan mengubah ke sentimeter persegi, ya. Nah, ini akan kita hapus biar kelihatan. Oke. Nah, ya, kalian harus ingat ya untuk satuan tangga, ya. Kan kalau kemarin kalau misalnya satuannya cuman kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya, itu selisihnya adalah 10. Ya, jadi yang satuan yang tidak pakai pangkat apapun itu selisihnya adalah 10. Ya, kemudian untuk selisih volume, ya, seperti kilometer pangkat 3, ya, kemudian hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, dan seterusnya, itu selisihnya adalah 1000. Ya, nah, kalau misalnya yang dicarinya itu adalah satuan tangga dalam satuan pangkat 2 atau persegi. Nah, kalian harus pakai yang ini ya satuannya, ya. Jadi ada kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, sampai terakhir milimeter pangkat 2. Nah, kalau misalnya satuannya pakai pangkat 2, itu selisih setiap turun atau naik satu tangga itu adalah selisihnya 100, ya. Tinggal gimana nanti di soalnya, apakah naik ataukah turun. Nah, kalau misalnya turun satu tangga itu dikali dengan 100. Ya, misalnya kilometer pangkat 2 atau ke hektometer pangkat 2 itu turun 1, berarti dia selisihnya adalah dikali 100, ya. Misalnya turunnya 2 nih dari kilometer pangkat 2 ke dekameter pangkat 2, berarti turun 2, berarti dikalinya adalah 10.000. Jadi tinggal tambahin aja nolnya 2 seperti itu, ya. Kemudian kalau misalnya dari kilometer ke meter pangkat 2 itu kan turunnya 3, berarti dikali aja, tinggal tambahin nolnya 2 menjadi dikali 1 juta. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga dengan tangga yang naik, ya. Kalau naik itu tinggal dibagi aja, dibagi 100, ya. Nah, kita lanjut balik lagi ke soal. Tadi yang akan kita ubah adalah meter persegi ke sentimeter persegi. Nah, meter persegi itu di sini, sentimeter persegi itu di sini. Berarti kita hitung ya, 1, 2, turunnya 2. Kalau turun 2 berarti kita kali dengan
1, 2, 1 ya, ini berarti 1, 2 ya. Jadi turunnya 2, satu titiknya di sini salah. 10.000 ya, berarti dikali dengan 10.000 ya. 300. Nah, ini ke sini ya, lanjut. 324 dikali 10.000. Berapa hasilnya? Berarti kita tulis aja 324. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita kasih titik di sini 3. Kita kasih titik di sini. Berarti hasilnya 3.240.000 cm persegi ya. Nah, kita tinggal, karena ini udah cm persegi sama ya dengan yang pada luas pada gambar, kita masukkan aja di sini langsung 3.240.000 cm persegi ya, berarti sudah sama satuannya. Kalau sudah sama, boleh langsung kita bagi. Nah, ini kita bagi aja 9 dibagi 9, kemudian banding 3.240.000 dibagi juga dengan 9. Nah, 9 bagi 9 1. Kemudian 3.240.000 dibagi 9. Ini bisa kita simpan, 3240 dibagi 9 itu 360. Kemudian kita masukkan 3123 ya. Jadi 360.000. Nah, jadi skala luas taman tersebut adalah 1:360.000. Ini adalah skalanya ya, 1:360.000. Nah, kalian tulis artinya setiap 1 cm pada gambar, 1 cm persegi pada gambar, maaf ya. Kenapa pakai persegi? Karena yang diketahuinya ini pakai satuan cm persegi juga ya. Jadi di artinya pun harus pakai cm persegi ya. Nah, kenapa 1 cm? Karena ini skalanya 1 ya. Pada gambar ini skalanya 1, berarti setiap 1 cm pada gambar sama dengan luas 360.000 cm persegi pada ukuran sebenarnya. Oke ya. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sampai situ aja pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.